Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah MKom. Saya adalah dosen di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi Teknik Informatika. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, yang mana mata kuliah ini memuat tentang dasar-dasar dan pengertian fundamental yang komprehensif tentang pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan memiliki pemahaman serta konseptual yang memadai, maka diharapkan mahasiswa dengan mengambil mata kuliah ini akan dapat menyusun dan mengevaluasi beberapa contoh mendasar tentang pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi pada suatu institusi tertentu ataupun yang ada pada masyarakat pada saat ini. Tujuan pokok dari pembelajaran pengantar teknologi informasi ini yaitu mahasiswa diharapkan nanti akan mampu untuk memahami prinsip-prinsip dan terminologi umum tentang teknologi informasi itu sendiri. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan pemberdayaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, hubungannya atau kepentingannya terhadap keperluan yang ada pada saat sekarang ini. Bagaimana teknologi informasi ini sudah sangat membumi daya atau menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam hal bidang e-commerce, penjualan, dalam hal transportasi, pendidikan, bahkan dalam dunia kesehatan itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Mahasiswa juga diharapkan nanti akan mampu untuk menunjukkan perkembangan teknologi informasi terkini dan manfaatnya dalam dunia teknologi informasi pada saat ini. Bagaimana pemanfaatan teknologi itu begitu signifikan pada saat sekarang ini. Setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini sudah terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi. Mau makan, bisa kita memesan dengan mode pemesanan secara online. Mau beli pakaian, mau informasi tentang kesehatan, bahkan belajar pun sekarang ini sudah memanfaatkan teknologi. Seperti di dunia pendidikan yang kita rasakan, apalagi pada saat masa pandemi sekarang ini. Di dalam dunia pendidikan telah kita manfaatkan kemajuan teknologi itu dengan belajar secara daring atau online. Kemajuan-kemajuan inilah yang diharapkan supaya mahasiswa itu lebih bisa mengoptimalkan diri mereka ini, supaya mereka lebih mengenal tentang teknologi itu sendiri. Karena mahasiswa teknik informatika diharapkan nanti paham dan mampu untuk mempergunakan atau mengembangkan diri dalam dunia teknologi informasi sekarang ini. Capaian mata kuliah nanti saya secara pribadi maupun Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengharapkan agar mahasiswa ini nantinya mampu untuk mengenal, mengerti, serta memahami konsep dasar tentang sistem komputer itu sendiri. Bagaimana cara kerja komputer itu, apa-apa yang terhubung dengan komputer itu, serta apa saja bagian-bagian yang ada di dalam komputer itu. Hardware-hardware apa yang dipergunakan atau yang dibutuhkan untuk membuat suatu personal PC sehingga dia bisa bekerja seperti sekarang ini. Serta
bagaimana nanti mahasiswa ini juga dapat menginstal sistem operasi sendiri serta menginstal software-software pendukung lainnya seperti Microsoft Office, udah itu Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Bahkan membuat sebuah video editing. Selain itu juga mahasiswa diharapkan memahami dan bisa mengoperasikan software-software pendukung perkantoran seperti Microsoft Office, PowerPoint, sehingga nanti mereka pada saat bekerja mereka sudah memahami semua itu, sudah mengerti paling tidak bagaimana cara kerja dan bagaimana proses penggunaannya. Selain itu juga mahasiswa nanti diharapkan mampu untuk menggunakan analisis sensitivitas untuk mendapatkan hasil optimum. Sehingga harapannya mahasiswa itu tahu bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Bagaimana sebuah perangkat komputer itu harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Sehingga nanti tidak akan tertinggal ataupun mahasiswa itu bisa mengupgrade sesuai dengan kebutuhan zaman. Teknik pembelajaran, di sini saya mengedepankan pendekatan umum terhadap mahasiswa, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum. Mata kuliah praktikum ini dilakukan di lab Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, karena tanpa adanya pendekatan persuasif, mahasiswa ini kebanyakan ragu, takut, dan merasa tidak mampu. Karena terus terang saja, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu dia berasal dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya notabene lulusan SMK bagian komputer saja. 80%, bahkan hampir 85% mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu berasal dari lulusan SMA sederajat. Bahkan ada yang dari MAN. Dan rata-rata mereka ini berasal dari daerah-daerah sekitar kota Bengkulu yang kebanyakan mereka masih awam atau masih jarang dalam penggunaan komputer. Penggunaannya masih jarang, apalagi mengetahui apa itu hardware yang ada di dalam suatu perangkat komputer. Jadi pendekatan-pendekatan inilah yang saya lakukan. Nanti akan dilakukan penjelasan secara presentasi, dilanjutkan dengan praktikum dan uji coba bagaimana merakit suatu komputer itu, pengenalan perangkat-perangkat yang ada sehingga mereka memahami apa fungsi dari perangkat itu, hubungannya, serta nanti bisa mereka menguji coba hasil dari percobaan mereka itu, sehingga mereka nanti diharapkan mampu selain merakit, mereka juga bisa diharapkan untuk mengupgrade sesuai dengan kebutuhan. Setelah dilakukan uji coba dan dinyatakan berhasil, mereka akan dilanjutkan dengan proses penginstalan OS, sistem operasi, serta software pendukung lainnya. Interaksi inilah yang kami harapkan sehingga mahasiswa itu dia memiliki ketertarikan akan apa yang mereka pelajaran ini, sehingga mereka bisa, harapannya mereka setelah tertarik mereka akan bisa atau berhasil dalam melakukan uji coba. Nah, itu harapannya selain itu juga mereka diharapkan nanti setelah mengampu mata kuliah ini mereka bisa merakit dan menginstal sistem operasi secara mandiri. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran saya di laboratorium bersama para mahasiswa semester 1. Silakan saksikan.
untuk sistem penilaian yang saya terapkan pada praktikum mata kuliah ini, yaitu saya melihat dan menilai kreativitas dan skill individu dari setiap mahasiswa itu di dalam kelas. Bagaimana keaktifannya, bagaimana kreativitasnya, sebatas mana kemauan dan keinginannya itu untuk tahu dan maju. Karena setiap individu itu memiliki skill dan kreativitas yang berbeda-beda. Akan tetapi saya selalu memaparkan kepada mahasiswa dan mengharapkan pada mahasiswa itu untuk lebih kreatif, untuk lebih memiliki rasa ingin tahu. Karena terus terang, mata kuliah dasar ini adalah cikal bakal atau apa yang ingin mereka dapatkan, karena sistem pembelajaran ini hanya mereka dapatkan pada mata kuliah ini. Nanti pada semester-semester atas mereka tidak akan lagi diajarkan cara merakit komputer ataupun instalasi OS. Nah, dalam mata kuliah inilah kesempatan yang sangat berharga yang seharusnya mereka manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti adanya proses praktikum. Proses praktikum ini nanti mahasiswa itu diharapkan untuk setelah memahami hardware yang ada, mereka ini mengetahui, memahami fungsi dan kegunaan dari hardware ini, posisinya seperti apa, fungsinya bagaimana. Nanti mereka diharapkan bisa merakit atau praktikum cara merakit komputer itu sendiri. Mulai dari pemasangan RAM, pemasangan prosesor, fan prosesor, pemasangan VGA card dan lain sebagainya, dan serta power supply, bagaimana suatu personal PC itu bisa bekerja secara optimal. Setelah mereka memahami ini, pada awalnya mereka ini akan saya perkenalkan atau saya buat per kelompok untuk melakukan uji coba ini supaya mereka bisa berinteraksi antar sesama mereka sendiri. Jadi nanti siapa yang sudah paham, mana yang belum paham, yang belum paham ini akan merasa tertantang untuk juga bisa mengetahui seperti teman-temannya yang sudah mengetahui terlebih dahulu. Jadi ada interaksi sehingga harapannya mereka nanti sama-sama paham bagaimana caranya pengoperasian atau cara merakit komputer itu. Setelah nanti mereka melakukan uji coba per kelompok, nanti akan saya lanjutkan dengan uji coba per individu. Secara individu, secara mandiri, apakah mereka telah berhasil melalui proses-proses yang ada, apakah mereka sudah paham ataukah belum. Nah, dari sinilah saya akan melakukan penilaian-penilaian tersebut. Mana yang benar-benar ingin belajar dan mana yang benar atau yang kurang merespon. Setelah proses uji coba secara individu, nanti akan ada tes individu. Penilaian ini saya harapkan mereka bisa memahami apa yang saya ajarkan. Adapun referensi sebagai pendukung bagi mahasiswa ini, mereka bisa membaca buku-buku tentang pengantar teknologi informasi. Yang pertama karangan Pak Suyatnyo tahun 2008, Turban dan kawan-kawan. 2006 Sutarman tentang PTI tahun 2004, Sutabri 2012, Darmawan Denny, Rosda, Gumawan, dan Permana. Ini adalah referensi yang bisa mereka pergunakan sebagai pendukung untuk media belajar mereka. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.